menimpa klien kita ataupun wajib pajak Anda sendiri, teman-teman ya. By the way, Anda tidak harus konsultan pajak untuk tidak harus pakai konsultan pajak untuk maju ke pengadilan. Anda boleh maju sebagai diri sendiri, guys. Oke? Anda bisa maju ke pengadilan pajak sebagai diri sendiri, tidak harus sebagai seorang konsultan pajak, tidak perlu meng-hire seorang konsultan pajak. Oke? Apakah dokumennya ribet untuk konsultan pajak? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Dokumen pengadilan pajak itu tidak sesulit di pengadilan TUN, tidak sesulit di pengadilan negeri. Justru sangat-sangat mudah, teman-teman ya. Gitu. Jadi buat teman-teman, jangan kehilangan motivasi, jangan kehilangan keinginan untuk memperjuangkan keadilan, teman-teman. Gitu. Banyak orang berpikir, alah pengadilan pajak nanti juga gue kalah, gue kena denda 30% plus 30% lagi, cilakalah gue gitu ya. Padahal enggak gitu, teman-teman ya. Faktanya enggak seperti itu. Faktanya justru DJP itu sering kalah di pengadilan. Lebih sering kalah daripada lebih sering menang. Gitu. Justru lebih sering kita-kita nih wajib pajak itu menang di pengadilan, teman-teman ya. Jadi seharusnya masalah yang sangat mudah, seharusnya bisa selesai pada saat keberatan, tetapi para oknum-oknum, teman-teman ya, sebagian oknum itu tidak mau mengalah di keberatan. Mereka tetap mau membiarkan si wajib pajak itu repot maju ke pengadilan. Ya sudah, teman-teman ya, kita harus siap repot gitu. Kalau Anda mau cari keadilan, ya lu jangan cengeng ya. Kalau kita mau cari keadilan ya jangan cengeng, kita harus siap maju ke pengadilan. Gitu. Kita harus tempuh upaya hukum yang mampu kita tempuh, guys, ya. Jangan cuma nangis-nangis, jangan cuma marah-marah ketika kita diperlakukan tidak adil oleh si oknum. Jangan, teman-teman ya. Kita harus memperjuangkan yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah, gitu loh. Kalau memang kita perlu maju ke pengadilan, ya maju ke pengadilan, nggak ada masalah ya. Hakim-hakim di pengadilan itu tidak seanjing-anjing di KPP, teman-teman ya. Kalau di KPP itu lu ditolak-tolakin, atau lu argumen lu nggak diterima, atau lu tanya dia tidak mau jawab, atau lu pakai dasar hukum tapi dia ngonye-ngonye muter-muter. Kalau di pengadilan nggak begitu, guys. Kalau di pengadilan, hakim itu betul-betul gimana istilahnya ya? Hakim itu akan benar-benar melihat unsur hukumnya, bukan unsur perasaan gitu, teman-teman ya. Kalau kita di KPP kan, kadang-kadang kalau sudah menyinggung perasaan si oknum pejabat gitu ya, dia nggak mau ngurusin lu lagi. Dia langsung aja terbitin SKP atau SHP atau SPHP macam-macam gitu ya. Kalau di pengadilan enggak. Kalau di pengadilan itu ya hakim akan mengatakan apa adanya gitu. Hakim akan mengatakan sesuai dengan hukum. Pasal sekian ngomongnya sekian, ayat sekian ngomongnya sekian gitu loh. Jadi sesuai dengan hukum. Kita ngomongin pasal dan ayat, teman-teman ya. Nah, itu kalau di pengadilan. Makanya saran gua, teman-teman ya, strategi terbaru bagi kita ketika kita mau maju ke pengadilan adalah kita itu harus ketika kita pemeriksaan ya. Jadi ketika kita, by the way ini belum hadir ya tergugatnya. Ini kan PT Astra nih sudah hadir, sudah ada semua. Nah, tetapi di tempatnya gue nih, di tempatnya Ibu Feli ini si tergugat belum hadir nih. Bapak Romli dari DJP Jakarta Barat ya, belum hadir. Dia sudah hadir tapi nggak ada jamnya di sini. Nggak tahu kenapa ya. Nah, jadi kita kembali mengenai pemeriksaan, guys. Ketika Anda kena pemeriksaan, Anda itu harus sudah punya mindset untuk ke pengadilan pajak. Gitu loh, guys. Oke? Jadi ketika pertama kali kita kena pemeriksaan, bahkan SP2DK ya, bahkan ketika awal-awal kita kena SP2DK, kita harus sudah punya mindset pengadilan pajak. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, lu jangan berharap SP2DK itu selesai di SP2DK. Kalau dia selesai di SP2DK, itu bagus. Oke? Kalau ada pemeriksaan pajak, contohnya ya, Anda harus sudah punya mindset bahwa pemeriksaan pajak ini akan kita bawa ke pengadilan. Oke? Kita harus sudah punya mindset itu, guys. Oke? Kemudian, kita jangan berpikir bahwa pemeriksaan ini akan selesai di sekarang juga di pemeriksaan ini. Oke? Kalau Anda berpikir bahwa pemeriksaan itu akan selesai di pemeriksaan, lu akan berusaha berbagai cara untuk menyelesaikan dengan cara yang cepat, termasuk korupsi dan sebagainya. Tetapi kalau Anda sudah punya mindset pengadilan, maka Anda sudah berpikir, gua nggak takut,
gitu ya. Kalau lu error, gua sikat ke pengadilan. Kalau lu benar, gua akan bayar pajaknya. Nah, itu adalah mindset yang betul dari seorang wajib pajak, guys. Oke? Nah, jadi ketika SP2DK ataupun pemeriksaan kita sudah punya mindset pengadilan, maka dari awal kita sudah harus mengumpulkan bukti-bukti, teman-teman. Oke? Jadi kalau lu sudah berpikir bahwa ini barang bakal lari ke pengadilan, lu mesti paham bahwa hakim hanya melihat bukti dan bukti dan bukti. Oke? Hakim hanya mempertimbangkan bukti, bukti, dan bukti. Hakim tidak mempertimbangkan perasaan lu. Hakim tidak mempertimbangkan rasa sakit hati lu. Hakim tidak mempertimbangkan kebencian lu, dan sebagainya. Hakim hanya mempertimbangkan bukti. Oleh karena itu, sejak dari SP2DK ataupun pemeriksaan, kita tuh harus sudah punya mindset mengumpulkan bukti. Bukti itu apa, teman-teman? Bukti itu yang pertama adalah bukti surat. Oke? Bukti, yang dimaksud bukti yang pertama adalah surat. Artinya, semua surat-surat harus Anda simpan dengan baik. Oke? Termasuk resi pengiriman suratnya. Surat itu harus jelas kapan dikirimkan, oleh siapa dikirimkan, kapan diterima, siapa yang menerima. Oke? Bukti surat harus lengkap. Yang kedua, bukti itu apa? Selain surat, bukti itu adalah saksi. Oke? Jadi Anda sudah harus punya mindset saksi-saksi siapa yang akan gue hadirkan dalam persidangan pengadilan nanti. Oke? Oleh karena itu, saksi-saksi harus sudah dipersiapkan sejak dari awal. Yang ketiga, bukti itu, yang pertama surat, yang kedua saksi, yang ketiga adalah keterangan ahli, teman-teman ya. Nah, berhubung kita sudah punya mindset mau ke pengadilan, kita harus sudah mempersiapkan ahli, gitu. Kira-kira barang ini apa ya? PPN kah? PPH kah? Atau apa? Kalau PPN, kita cari nih ahli PPN. Kalau PPH, kita cari nih ahli PPH. Jadi, kita sudah punya mindset mencari ahli sejak dari awal pemeriksaan. Kemudian bukti yang keempat itu apa? Bukti yang keempat adalah pengetahuan hakim, teman-teman ya. Yang pertama adalah surat, yang kedua adalah saksi, yang ketiga ahli, yang keempat adalah pengetahuan hakim. Nah, pengetahuan hakim juga bisa menjadi bukti, teman-teman ya. Walaupun hakim itu kadang-kadang tidak selalu berpengetahuan luas, tetapi hakim boleh menggunakan pengetahuan pribadi dia untuk menjadi bukti. Yang kelima apa ya, gue lupa. Yang kelima, gue lupa ya teman-teman, tetapi seingat gue, di dalam Undang-Undang ITE yang terbaru teman-teman, bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai bukti. Oke? Dokumen elektronik maksudnya bagaimana? Ada foto, ada video, ada mungkin chatting, ada rekaman audio. Nah, semua yang bersifat elektronik itu adalah bukti, teman-teman ya. Nah, dokumen elektronik ya, foto, video. Makanya gua selalu men-screenshot chatting-chatting gua dengan siapapun petugas pajak. Oke? Yang baik ya bagus, kalau ketemu oknum, maka kita punya bukti-buktinya. Oke? Selalulah men-screenshot ketika Anda berdiskusi atau bertemu dengan petugas pajak. Kemudian, kalau Anda bertemu dengan petugas pajak, selalulah merekam, teman-teman. Merekam, oke? Kalau bisa, merekam audio visual alias video. Kalau Anda mungkin masih ragu-ragu, masih takut gitu ya, rekamlah audio, teman-teman ya. Rekaman audio dan video ini dapat menjadi bukti di pengadilan, guys. Oke? Ingat ya, rekaman audio video yang menyebabkan apa namanya? Yang menyebabkan si siapa tuh? Si sianida itu masuk penjara, guys. Oke? Rekaman audio video juga lah yang menyebabkan kemarin ada pembunuhan apa gitu ketahuan gitu, teman-teman. Oke? Jadi sangat penting sekali dari awal kita sudah punya mindset untuk menyiapkan bukti, bukti dan bukti. Berupa apa? Yang pertama adalah chatting dengan pejabat, kemudian adalah audio visual. Sangat-sangat penting, teman-teman ya. Kalau tidak ada bukti rekaman audio visual, omong kosong tuh. Lu bilang dia mengintimidasi, omong kosong. Lu bilang dia mengancam, omong kosong. Lu bilang dia marah-marah, tidak menerima argumen lu. Omong kosong itu semua, teman-teman ya, kalau tidak ada bukti. Oke? Nah, jadi teman-teman, dari sejak SP2DK maupun sejak pemeriksaan pajak, kita harus sudah punya mindset untuk pengadilan pajak. Artinya, kita sudah punya mindset untuk mengumpulkan bukti-bukti sejak dari awal. Nah, ketika Anda bertemu dengan petugas pajak, ingat direkam, ya kan? Rekaman itu akan jadi bukti bahwa pemeriksaan itu adalah berintegritas atau tidak berintegritas.
Oke, by the way teman-teman, DJP sudah membuat berbagai peraturan yang mengatakan bahwa seluruh tahapan pemeriksaan pajak itu wajib dilaksanakan dengan cara direkam audiovisual. Oke, seluruh tahapan pemeriksaan pajak harus direkam audiovisual. Itu perintah undang-undang teman-teman ya. Jadi omong kosong tuh kalau ada KPP Kanwil yang bilang tidak boleh merekam di wilayah kami, omong kosong teman-teman ya. Tidak ada aturan seperti itu. Kalau ada aturannya kita patuh teman-teman ya. Tetapi itu adalah aturan pasal karet. Nggak ada pasalnya bahkan itu ada aturan asal-asalan yang sewenang-wenang yang dibuat oleh oknum yang takut dengan transparansi teman-teman. Oleh oknum yang takut dengan keterbukaan. Oleh oknum yang mungkin diduga sering korupsi teman-teman. Nah, jadi kita masih mengumpulkan bukti-bukti berupa rekaman elektronik sejak dari awal. Oke. Nanti kita buka di pengadilan, guys. Di pengadilan kita buka bukti-buktinya bahwa saya diperlakukan seperti ini, terjadinya seperti ini. Jadi semua yang kita tuduhkan itu ada buktinya, guys. Kalau Anda asal nuduh-nuduh orang tetapi nggak ada buktinya, itu omong kosong. Itu tidak akan dipertimbangkan oleh hakim, teman-teman ya. Nah, jadi sejak dari awal SP2DK ataupun pemeriksaan, kita sudah punya mindset untuk pengadilan pajak. Artinya, kita sudah punya mindset bahwa barang ini akan kita bawa ke pengadilan. Jadi, kita sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti sejak dari awal SP2DK maupun pemeriksaan pajak. Oke, kita sudah mempersiapkan yang namanya dokumen-dokumen bukti, kemudian saksi, kemudian ahli, kemudian pengetahuan hakim kan kita nggak punya ya. Kemudian kita juga sudah mempersiapkan dokumen elektronik sebagai bukti teman-teman ya, baik itu screenshot dari chattingan kita ke pejabat ataupun rekaman audio ataupun rekaman video. Semua itu harus kita persiapkan sejak dari awal SP2DK, sejak dari awal pemeriksaan pajak teman-teman ya. Jangan tunggu nanti begitu SPHP ditembak sekian puluh miliar baru lu nangis. Jangan teman-teman ya. Sejak dari awal Anda sudah mempersiapkan bukti-buktinya. Oke? Jangan tiba-tiba nanti keluar hasil pemeriksaan yang error, lu marah-marah, tetapi lu nggak punya bukti bahwa dia salah. Kan jangan teman-teman ya. Nah, kemudian buat teman-teman yang belum tahu ya, pemeriksaan lapangan itu adalah jangka waktunya itu adalah sekitar 6 bulan teman-teman ya, 6 bulan. Jadi 6 bulan itu harus sudah selesai pemeriksaan lapangan, dalam arti harus sudah terbit SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Dalam praktek lapangan, teman-teman, ada beberapa oknum yang belum membuat yang namanya pemeriksaan lapangan itu belum terbitin SPHP, padahal sudah tiba waktunya. Itu adalah pelanggaran prosedur, guys. Pelanggaran prosedur itu akan menyebabkan terjadinya pembatalan SKP, gitu. Itu menurut kita ya, menurut kita. Kenapa bisa gitu? Karena di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan, apabila sebuah keputusan diterbitkan dengan cara melanggar prosedur, maka keputusan itu adalah tidak sah dan batal, teman-teman ya. Itu perintah di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Banyak oknum, teman-teman, berpikir, kami ini hanya patuh pada Undang-Undang Pajak. Kami tidak mau patuh pada undang-undang yang lain. Nah, ini kurang ajar, teman-teman ya. Ini adalah oknum yang kurang ajar. Nah, kita mesti kasih tahu hakim bahwa kita ini negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara bapaknya si oknum ya. Nah, oleh karena itu, seluruh hukum itu harus dipatuhi. Teman-teman ya, bukan hanya Undang-Undang Pajak, tetapi seluruh undang-undang harus dipatuhi. Kecuali berlaku lex spesialis. Kecuali ada undang-undang perpajakan yang membantah atau melawan dari undang-undang yang umum. Maka kita pakai undang-undang yang khusus tersebut. Nah, tetapi dalam rangka undang-undang umum itu tidak dibantah oleh undang-undang pajak, maka selayaknya dan seharusnya kita kembali kepada undang-undang yang umum. Undang-undang yang umum mengatakan dalam administrasi pemerintahan ya, bahwa pelanggaran prosedur menyebabkan keputusannya batal demi hukum. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan jadi orang bodoh nih teman-teman kita ya. Jangan bodoh-bodoh kita ini. Kalau memang ada pelanggaran prosedur, maka itu menyebabkan seluruh prosesnya adalah batal demi hukum. Termasuk SKP-nya atau keputusannya menjadi batal demi hukum teman-teman ya. Kita harus berani ungkapkan itu kepada hakim di pengadilan, supaya hakim juga tahu gitu ya,
Jangan sampai pelanggaran prosedur ditoleransi. Jangan sampai pelanggaran prosedur suka-suka dia aja begitu. Nanti si orang pajak bilang, ya suka-suka gue melanggar prosedur, toh tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Wah, kampret kalau begitu caranya ya, matilah kita. Kalau begitu tidak usah ada prosedur ya. Tidak usah ada yang namanya tata cara pemeriksaan, tidak usah. Langsung aja dihajar hasil SKP-nya sekian miliar, langsung ke pengadilan begitu kan. Nah, jadi prosedur itu dibuat untuk dilakukan, untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar. Dan apabila dilanggar, ada konsekuensinya, bukan tidak ada ya. Nah, tetapi oknum-oknum itu ya seperti biasa teman-teman ya, kita tahu bahwa oknum itu eh, terbiasa melanggar prosedur dan terbiasa tidak ada hukuman atas pelanggaran prosedur. Sehingga mereka suka-suka aja melanggar prosedur, nggak peduli dia. Gitu. Dia pikir kan nanti gue di backup nih sama orang kantor pusat, atau mungkin gue akan di backup sama hakim di pengadilan, ya mungkin begitu ya, mungkin ya pikiran si oknum teman-teman. Yang mana itu jelas-jelas salah ya. Semua hakim di pengadilan pajak adalah independen menurut hakim ya, dan kita akan buktikan nanti di putusan ya. Kita sengaja memviralkan ini semua supaya terbuka, supaya transparan. Jangan sampai hakim masuk angin, guys. Jangan sampai hakim itu bertindak sewenang-wenang. Jangan sampai hakim itu memihak kepada tergugat, gitu ya. Hakim harus memihak pada kebenaran. Hakim harus memihak pada keadilan, teman-teman ya. Bukan sembarangan pada tergugat ya. Apalagi sampai kita dikalahkan tanpa ada dasar hukum yang benar, teman-teman ya. Nah, gitu guys. Oke. By the way, PT Toyota Astra sepertinya belum mulai ya. Apa gue nggak update ya? Gue update sih, belum mulai ini. Jadi, tergugatnya gue juga belum hadir. Sedangkan sedangkan Toyota Astra ini belum dimulai nih. Jadi pengadilan sidangnya Toyota belum dimulai. Kalau dia sudah mulai ya mungkin bisa ya. Tapi ini ada 17 berkas guys. Ini ada 17 berkas, banyak banget. Gila. Ya teman-teman, kita bisa belajar ya teman-teman ya. Dari kasus ini kita belajar. Bahkan perusahaan-perusahaan besar di level Toyota Astra pun tidak selamat ya teman-teman ya. Oleh para si oknum teman-teman ya. Jadi kita harus berani untuk mencari keadilan melalui pengadilan guys. Gitu. Jangan cuma nangis-nangis doang. Jangan cuma marah-marah doang ketika Anda diperlakukan tidak adil. Ketika Anda diperlakukan dengan sewenang-wenang, ya, Anda harus menempuh upaya hukum yang betul, teman-teman ya, bukan dengan cara-cara yang aneh-aneh. Oke guys, kita masih menunggu ya. Gua kencing dulu dah. Buat teman-teman yang belum tahu ya, pengadilan pajak itu ada beberapa majelis ya teman-teman ya. Ada banyak majelis di pengadilan pajak. Mungkin gua rasa mungkin ada lebih dari 9 atau 10 majelis kali ya. Dan setiap majelis itu ada majelis A, majelis B. Ada banyak nih pokoknya. Kita juga bingung ya, segitu banyaknya majelis di pengadilan. Oke, ini gua bikin ini dulu deh. Movie. Oke. Masih ya? Kita masih jalan ya teman-teman ya? tadi sempat hilang. Oke. Itu
Gitu guys ya. Jadi ini adalah sidang kita. Jadi gua sekarang sidangnya itu di majelis 4B teman-teman ya. Kita sidang di majelis 4B. Jadi kalau teman-teman lihat nih, ini adalah Excel dari pantauan persidangan. Jadi kalau teman-teman mau bersidang ya, lu bisa memantau dari sini nih. Lu bisa memantau dari sini siapa aja yang sudah selesai, siapa aja yang sedang berjalan ya. Mulai ini artinya berjalan teman-teman. Kemudian siap, ini artinya lu disuruh siap-siap gitu. Lu ini nih, mungkin belum kebaca ya. Oh ini nih. Nah, kalau siap artinya tuh kita disuruh siap-siap gitu. Karena sudah akan dimulai sebentar lagi gitu. Sedangkan yang ini adalah dicukupkan alias ini cukup ya. Yang ini cukup alias artinya sudah selesai persidangannya. Sedangkan ini adalah ditunda 25 April. Nah, sedangkan ini diperpanjang, maksudnya adalah ini sidang seharusnya sudah selesai, tetapi diperpanjang. Gitu. Oke. Kemudian, ini majelis 4B. Jadi ada layanan informasinya seperti ini. Teman-teman tinggal lihat di sini. Oh, gue kecilin deh. Nah, ini ya. Ini layanan informasinya. Ini tata tertibnya ya. Ini adalah tata tertib pengadilan. Nah, ini ada WA-nya. WA pengadilan pajak ada di sini. Kalau pengaduan di sini, Wise Kemenkeu boleh. Tata tertibnya ini. Oke, teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, apalagi di sini. Tata tertib pengiriman berkas hard copy ya, dikirimkan. Oke. Kemudian panduan sidang elektronik ya. Jadi ini kita sidang online. Sekarang ini teman-teman, sidang pengadilan pajak itu sidang online semua ya. Oke. Halo. Jelas nggak suara gue? Jelas nggak ya? Halo? Mudah-mudahan suaranya jelas ya. Oke, mudah-mudahan suaranya jelas. Oke ya. Mohon maaf ya kalau suaranya agak kecil. Oke. Jelas ya. Thank you Pak Erchan. Soalnya tadi nggak muncul lagi ya di sana ya. Sebentar ya. Oke guys. Nah, oke, thank you teman-teman ya. Jadi ini adalah pantauan untuk sidang dari majelis 4B. Jadi teman-teman yang nanti akan bersidang di pengadilan akan seperti ini bentuknya, teman-teman ya. Ini adalah tanggal-tanggalnya di sini. Jadi di pengadilan itu dia punya Excel. Kita tinggal pantau dari sini. Nah, tanggal 21 Maret, 28 Maret, siapa aja yang sidang ya. Hari ini tanggal 21 ya, tanggal 21 ini. Nah, jadi ini adalah orang-orang yang bersidang hari ini. Oke, ada pagi hari ada 3 orang, kemudian yang siang ini ada ini, dan kita nomor 6, kita nomor terakhir ya. Kenapa kita nomor terakhir? Gua rasa gara-gara ini. Sidang sebelumnya, 2 minggu sebelumnya itu kita sidang dan diselesaikan secara sepihak oleh hakim gara-gara gue belum hadir gitu. Karena gue sedang sidang di pengadilan yang lain gitu. Gara-gara gue sidang di majelis yang lain belum selesai, akhirnya oleh si hakim dihentikan persidangan gue. Diselesaikan gitu ya. Mungkin dianggap tidak hadir kali ya. Tapi nanti gue akan minta klarifikasi dari hakim. Kemudian masih ada lagi yang lain ini. Ini 24 berkas, buset. PTJC Jason Surya Wibowo 24 berkas, luar biasa ya. Thank you nih, luar biasa ya Pak JC, PTJC, luar biasa. Kemudian ada PT Sumber Baru Ban ya, ini mungkin jualan ban kali ya. Ada 1 berkas. Jadi teman-teman, ini putusan, sorry. Ini adalah putusan ya. Ini putusan dari PT ini. Oke, sip. Nah, itu teman-teman ya. Ini adalah pemantauan untuk yang mau sidang di pengadilan pajak. Nah, kemudian ada sheet lagi yang lain. Sheet ini adalah untuk yang real time daftar hadir, teman-teman. Ini daftar hadir ya, real time. Jadi, ini kita bisa edit nih. Kita boleh edit. Kalau yang tadi nggak bisa edit ya. Yang ini kita nggak bisa ngedit. Tetapi yang ini kita bisa edit. Nah, kita mesti sebutin nih, kita sudah hadir atau belum hadir ya. Nah, kita tinggal bilang, oh saya sudah hadir. Namanya siapa? Nah, nama pemohonnya siapa? Nama termohonnya siapa? Kalau gue kan namanya Fungsiawan dalam kurung KH. KH itu maksudnya kuasa hukum. Kemudian
Yang dari termohon siapa? Nah, termohon ini yang hadir adalah dari Kanwil DJP Jakarta Barat, namanya Pak Romli. Nah, kira-kira begitu. Kemudian jam berapa lu hadir ya? Mesti disebutin nih jam berapa lu hadir. Kalau gua tadi jam 10.15 lu sudah hadir. Nah, cuman aneh nih Pak Romli nggak hadir hari ini, nggak tahu kenapa. Dia sudah isi nama, tetapi belum tulisin jam kehadiran jam berapa gitu. Nah, pada persidangan gua yang sebelumnya itu, gua hadir tetapi terlambat sehingga dihentikan persidangannya oleh hakim secara sepihak. Padahal gua sedang sidang di majelis yang lain gitu. Gua nggak tahu nanti apa alasannya hakim ya, tetapi nanti akan gua sampaikan ya. Oke. Kemudian ada biar langsung kepada teman-teman untuk tahu aja ya teman-teman ya. Gua akan menyampaikan beberapa hal nanti kepada hakim ya. Tapi takutnya nanti ini ya. Gua takutnya dimulai nih sidangnya. Oke. Jadi yang pertama yang akan gue lakukan adalah gue akan mohon izin kepada Yang Mulia, bolehkah untuk gue melakukan perekaman di aplikasi Zoom gue gitu. Karena kalau gue sekarang kan gue ngerekam layarnya nih. Ini layar gue rekam nih ya. Ini bahkan makan memori banget, ngabisin memori gitu loh. Jadi gue mau tanya kalau boleh gue langsung merekam aja dari aplikasi Zoom gitu ya. Diizinkan aja kalau boleh. Kemudian sidang tanggal 7 Maret kemarin itu bagaimana ya? Gue sudah tulis bahwa mohon izin menunggu karena saya masih sidang di majelis yang lain. Tapi tiba-tiba sudah selesai sidangnya gitu ya. Gue minta penjelasan nanti kepada hakim. Yang ketiga adalah gue mohon maaf ya kepada Yang Mulia karena waktu itu tuh gue nggak dapat kejar waktu untuk sidangnya, nggak terkejar. Dan perlu gue sampaikan bahwa upaya hukum ini tuh gue berikan gratis ya teman-teman ya kepada. Oke, teman-teman, mohon maaf ya, tadi kepotong lagi. Jadi, perlu gue beritahukan bahwa upaya hukum yang gue lakukan ini gratis kepada klien gue ya. Karena kami ini sangat prihatin dengan perilaku oknum pejabat yang bertindak sewenang-wenang ya. Nah, seandainya kita mampu ya, kita pakai pengacara aja, pakai kuasa hukum yang punya karyawan 100 orang gitu ya. Sehingga pasti dia tidak akan terlambat hadir di sidang gitu. Jadi, gue mohon maaf ya kepada Yang Mulia, nanti akan gue sampaikan. Akibat tidak punya karena gue tidak mampunya ini gue hadir pada persidangan sebelumnya gitu. Berhubung gue masih ada sidang di majelis lain. Untuk sidang berikutnya, gue lihat di jadwal itu kan tanggal 25 April ya. 25 April kalau nggak salah. Nah, bolehkah gue izin agar sidang itu 25 April ya. Bolehkah gue izin agar sidang nanti itu gue pertama kali aja, gue orang pertama aja gitu loh. Kalau sidang pertama gue yakin akan lancar ya, karena biasanya kan majelis hakim yang satunya lagi itu belum sidang pertama gitu. Oke, begitu. Itu akan gue mintakan kepada hakim, dan nanti kita akan lihat bagaimana respon hakim. Kemudian untuk sengketa ya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kasusnya apa sih yang KPP Taman Sari ini ya. Jadi ini gue bersengketa dengan KPP Taman Sari, ada 3 berkas teman-teman ya, ada 3 berkas. 3 berkas itu isinya apa aja. Yang pertama adalah mengenai PKP jabatan. Oke, yang pertama adalah PKP jabatan. Jadi, gue akan langsung sampaikan deh di sini deh. Nah ini dia, ini adalah surat mengenai PKP jabatan. Jadi sidang sebelumnya, hakim itu meminta kronologi sengketa beserta dengan penjelasan alasan gugatan yang singkat. Nah, ini gue sampaikan ya. Kronologi sengketa itu begini, telah terbit sebuah surat pengukuhan pengusaha kena pajak tanggal 17 Oktober. Satu lembar surat gitu loh. Tidak ada kronologis apapun dari surat itu. Kan bingung kita ya. Nah, kemudian penjelasan gue seperti ini. Sambil kita pantau teman-teman ya. Kita pantau sidang. Ini sudah mulai nih ya. Ini sudah mulai. Feli mana mulai? 12.36. Mana? Kita mulai teman-teman ya. Kita udah mau mulai nih ya. Mohon maaf ya. Kita udah mau mulai. Siap selesai 12.36. Mana? Saya sudah siap. Mana? Gue sudah siap sih. Kok belum masuk? Belum ada ya?
Gue sudah masuk. Majelis 4B kan. Oke. Kita tunggu ya teman-teman ya. Karena ini sudah selesai ini harusnya. Kita sudah siap ya. Sudah bisa mulai. Harusnya sudah bisa mulai. Kita tunggu teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kita yang harusnya mulai jam 10.45, sekarang sudah jam 12.38 ya. Dan kita udah siap akan dimulai, jadwal pelaksanaannya 12.36, tetapi kita belum masuk di ruang sidang, belum dipersilakan masuk ya. Disuruh siap-siap di sini nih. Disuruh siap-siap, tetapi belum dimulai. Mudah-mudahan gue nggak salah ya. Ini kan ruang sidangnya ini nih. Ruang sidang majelis ini kan. Ruang sidang majelis ini betul sih harusnya. Nggak ada masalah harusnya ya. Oke. Nah, ini belum ada. Kita tunggu teman-teman ya. Kita tunggu aja. Ini sudah mau dimulai. Siap-siap. Semestinya sih sudah bisa masuk ya ke ruang sidang, tetapi kenapa belum bisa masuk? Kita tunggu teman-teman. Kita sudah disuruh bersiap, tetapi belum bisa masuk. Oke, kita sudah disuruh bersiap, tetapi belum bisa masuk. Kita sudah disuruh bersiap, tetapi belum bisa masuk ke ruang sidang ketiga. Kita tunggu ya.
Statusnya masih siap ya, belum berganti menjadi mulai. Mohon izin Ibu Panitera, bolehkah saya merekam dari sini, Bu? Suara saya terdengar? Halo Bu, iya Bu. Tidak boleh. Mohon maaf Bu, kalau kita tidak merekam, terus kita tidak punya arsip dong Bu. Sudah diambil alih oleh Panitera rekamannya, arsipnya. Apakah kami boleh mendapatkan rekamannya tersebut? Harus bikin surat tertulis kepada Ketua Pengadilan Pajak. Begitu ya, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, sidang pemeriksaan atas sengketa pajak yang diajukan oleh penggugat atas nama Feli Anastasia, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penggugat yang hadir siapa ya? Saya fungsiawan kuasa hukum yang mulia. Baik, tergugat siapa yang hadir? Baik, yang mulia, kami diwakili Romli, Yusefi dan Adi Wahyu Adi yang mulia. Baik, ini ada 3 gugatan ya. Jadi yang satu itu masih pemeriksaan online biasa, sedangkan yang satu sudah e-tax court, jadi perlu untuk diperiksa lagi untuk yang bentar, yang terkait dengan e-tax court. Ini kita mengecek ke
berita acara sidang kita bahwa pemeriksaan e-tax court ini di pemeriksaan yang sudah dilakukan ini kita belum memeriksa formalnya ya. Dan kemarin ada salah satu hal yang disampaikan oleh penggugat mengenai bahwa penggugat belum menyerahkan surat bantahan yang mana itu merupakan hak dari penggugat ya, tetapi belum disampaikan. Nah, dalam hal ini sebelumnya majelis akan memeriksa pemenuhan ketentuan formal. Mohon izin Yang Mulia. Sebentar. Yang terkait dengan sengketa yang baru ya, yang ada, yang diberlakukan pemeriksaan dengan e-tax court, ini perlu diperiksa terlebih dahulu pemenuhan ketentuan formalnya. Jadi untuk itu kita periksa dulu ya yang e-tax court. Yang e-tax court itu kita periksa terlebih dahulu berdasarkan apa yang masuk di majelis, bahwa untuk pengajuan gugatan ini pengajuan gugatan berdasarkan pemeriksaan majelis ya, kita masuk dulu ke pemeriksaan formalnya, bahwa surat gugatan telah memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya dari pemeriksaan berikutnya mengenai pemenuhan ketentuan pasal 40 ayat 3 jangka waktu pengajuan gugatan, yang mana surat gugatan menurut catatan adalah surat gugatan tanggal 13 Desember 2023, diterima tanggal 18 Desember 2023 secara elektronik. Sedangkan ketetapan pajak yang diajukan gugatan ini diterbitkan tanggal 27 Oktober 2023. Jadi ini ketentuan pasal 40 ayat 3 secara ketentuan bahwa karena SKP-nya adalah tanggal 27 Oktober ya. Namun dengan demikian penggugat dalam suratnya menyatakan SKP-KB diterima penggugat tanggal 21 November 2023. Jadi untuk masalah formal ini perlu untuk ditanyakan kepada tergugat, ya, bukti kirim dari tergugat atas SKP-KB-nya.
tergugat bisa ditanggapi dulu mengenai masalah ini. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan bukti kirim atau reaksi kirim, mohon izin Yang Mulia untuk meneliti kembali Yang Mulia. Gimana? Mohon izin untuk meneliti aset kami Yang Mulia. Belum ada ya? Kami belum siapkan Yang Mulia. Mohon izin Yang Mulia. Iya, sebentar. Ini kalau berdasarkan ketentuan kita harus ngecek ke fisiknya. Namun mungkin penggugat ada penjelasan mengenai masalah ini. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Jadi memang kami melihat ada kesengajaan dari tergugat. Kami mohon maaf kepada teman-teman penggugat ya. Ada kesengajaan dari diduga oknum Yang Mulia. Mereka sengaja menunda 1 bulan kemudian baru mengirimkan surat tersebut secara resmi, sehingga mungkin diharapkan supaya ini gagal di pengadilan Yang Mulia. Tetapi sebenarnya kan di pengadilan pajak itu yang dicatat adalah tanggal pengiriman Yang Mulia seingat saya, sehingga kalau kami tanggal 21 menerima, kemungkinan besar tanggal pengiriman yang mungkin tanggal 20 atau tanggal 19, kemungkinan seperti itu Yang Mulia, karena jadi kami berpikir ini seharusnya tetap masih dalam jangka waktu yang 1 bulan itu Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Iya, majelis belum bisa memastikan, karena itu tolong kepada tergugat ya, harusnya tergugat sudah siap itu untuk kalau persidangan seperti ini ya. Jadi tergugat harusnya sudah melakukan tracking post terlebih dahulu untuk memastikan kapan suratnya itu dikirim oleh kantor pajak dan kapan diterima oleh penggugat. Jadi dengan informasi itu menjadi lebih cepat bagi kami untuk melakukan proses terhadap suatu surat banding atau surat gugatan pajak. Jadi tolong diperhatikan ya tergugat. Kemudian untuk ketentuan lainnya, ketentuan bahwa surat gugatan telah memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 6 mengenai bahwa pelaksanaan pengajuan surat itu adalah satu surat terhadap satu keputusan, ya. Kemudian untuk yang lainnya itu ketentuan pasal 41 ayat kemudian ketentuan pasal 41 ayat 1 sudah terpenuhi dengan adanya salinan. Kemudian untuk pemenuhan ketentuan pasal 41 ayat 1 yang lain adalah mengenai penandatanganan surat gugatan dilakukan oleh fungsiawan kuasa hukum yang diberi kuasa. Surat kuasanya sudah disampaikan ya, penggugat? Sudah Yang Mulia. Untuk KTP asli dari penggugat dibawa atau sudah diupload? Sudah Yang Mulia, saya pegang sekarang kalau Yang Mulia mau. Ya, boleh ditunjukkan ya. Oh, itu ada background-nya ya. Maaf Yang Mulia, saya hentikan background-nya. Sebentar Yang Mulia. Ini Yang Mulia. Oh, itu nama Pak Fungsiawan. Betul Yang Mulia. Kalau nama Bu Feli-nya? Oh, maksud Yang Mulia maunya KTP aslinya si Bu Feli-nya? Iya. Saya tidak bawa Yang Mulia, KTP asli. Ya nanti disusulkan aja, nggak apa-apa. Dipinjam. Oh, ketika... baik Yang Mulia. Jadi butuh KTP aslinya Yang Mulia ya? Iya. Baik, izin ya, Yang Mulia. Nanti untuk ini maka masih belum selesai pemeriksaannya untuk formal, tetapi majelis tetap bisa meminta penjelasan mengenai apa yang menjadi substansi dari gugatan ini, ya, supaya kita bisa menghemat waktu gitu ya. Untuk satu
untuk satu sengketa lain yang diajukan itu kan terkait dengan pemeriksaan dengan sidang biasa ya, sidang online biasa. Yang dua itu dengan elektronik ini. Yang pertama kita periksa dulu, kita ingin meminta penjelasan dari penggugat mengenai apa yang menjadi materi gugatan untuk yang elektronik ini. Kalau tidak salah tentang apa tadi? SKPKB yang mulia, yang satu PPN, yang satu SKPKB PPH. ya. Iya, silakan dijelaskan secara singkat penggugat. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi ada dua nomor sengketa, yang satu 17.99, yang satu 18.99. Yang satu mengenai PPN masa Desember 2018, yang satu PPH final Desember 2018. Nah, sebenarnya saya sudah bikin juga surat resminya, sudah saya upload juga seharusnya pada persidangan tanggal 7 kemarin yang mulia. Nah, yang pertama mengenai kronologi sengketa. Kronologisnya adalah terbitnya SKPKB tanggal 27 Oktober atas PPN dan PPH masa Desember. Kemudian penjelasan alasan gugatan secara singkat. Ada 14 yang mulia. Ini gabungan yang mulia, sama aja sebenarnya. Yang pertama adalah pemeriksaan ini. Oh iya. Baik yang mulia, boleh ya? Ya, silakan dilanjut. Yang pertama adalah pemeriksaan ini dilakukan tanpa adanya pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Ini melanggar Undang-Undang KUP pasal 36 ayat 1 huruf D yang mengatakan bahwa DJP dapat atas jabatan atau permohonan WP membatalkan hasil pemeriksaan atau surat ketetapan pajak yang dari hasil yang dilaksanakan tanpa. Ada dua. Pertama adalah tanpa SPHP, yang kedua tanpa pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang kita pegang adalah yang kedua, bahwa tidak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Begitu yang mulia. Yang kedua, pemeriksaan ini dilakukan secara sewenang-wenang yang mulia, tidak mengikuti tahapan-tahapan tata cara pemeriksaan yang benar. Di antaranya, tidak memberikan hak kami untuk menghadiri pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan ini dilakukan tanpa ada permintaan data yang benar kepada wajib pajak. Padahal wajib pajak sudah pernah meminta daftar data apa yang dimintakan melalui surat tertulis. Jadi kami sudah kirim surat tertulis, tergugat itu minta data apa sih dari kami? Nah, kita sudah minta, tetapi sampai hari ini tidak pernah mereka meminta data apapun. Yang keempat, bahwa pemeriksaan ini dilakukan tanpa ada pemberian data apapun dari wajib pajak. Jadi, tidak ada permintaan data kepada kami, tidak ada juga pemberian data dari kami. Yang kelima, pemeriksaan ini dilakukan tanpa ada penerimaan data apapun dari wajib pajak. Jadi tidak ada pemberian dari kami, tidak juga ada penerimaan dari kami. Yang keenam, pemeriksaan ini dilakukan tanpa ada baik itu data, bukti, fakta, atau apapun dari pemeriksa yang diberitahukan kepada wajib pajak. Kan seharusnya kalau pemeriksa pajak punya data atau bukti, disampaikan pada saat pertemuan pemeriksaan kita bahas. Kan begitu seharusnya, tetapi pada faktanya pemeriksaan ini tuh dari awal sampai akhir tidak pernah ada bukti apapun yang ditunjukkan kepada kami. Yang nomor 7, pemeriksaan ini dilakukan tanpa ada proses penelitian apapun terhadap data apapun. Yang namanya pemeriksaan itu kan supaya tidak sewenang-wenang, tentu saja ada sebuah penelitian, ada sebuah pemeriksaan terhadap sebuah data. Masalahnya datanya tidak ada, oleh karena itu pemeriksaannya pun tidak ada, penelitian pun tidak ada. Nah, kemudian poin nomor 8, pemeriksaan ini melanggar prosedur tata cara pemeriksaan yang mulia, yaitu tidak memberikan kuesioner setelah selesai pemeriksaan. Sampai hari ini kami tidak menerima kuesioner apapun dari tim pemeriksa pajak, yang mana hal tersebut merupakan kewajiban dari pemeriksa pajak sesuai dengan undang-undang dan tata cara pemeriksaan. Nomor 9, pemeriksaan ini tidak memberikan kertas kerja pemeriksaan atau kertas kerja pemeriksaan atau penelitian. Kami minta dihadirkan di persidangan ini apabila ada yang mulia kertas kerja pemeriksaan. Yang nomor 10, pemeriksaan ini tidak memberikan LHP pemeriksaan. Jadi kertas kerja tidak ada, LHP juga tidak ada. Nah, kami juga minta dihadirkan apabila ada. Nomor 11, pemeriksaan ini tidak memberikan berita acara ataupun risalah pembahasan akhir atau apapun sebagai dasar terjadinya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kami minta dokumen itu kalau ada. Nomor 12, pemeriksaan ini tidak memiliki rekaman audiovisual untuk pembahasan akhir maupun atas seluruh tahapan pemeriksaan yang mulia.
Nah, kami minta kalau ada, padahal itu adalah perintah undang-undang yang mulia, bahwa seluruh tahapan proses pemeriksaan, terlebih lagi adalah pembahasan akhir, itu wajib direkam secara audiovisual. Itu perintah undang-undang yang mulia. Nomor 13, tidak ada rekaman dari setiap proses pemeriksaan. Ini sama ya mulia. Nomor 12 adalah perekaman untuk pembahasan akhir. Nomor 13 adalah rekaman untuk proses pemeriksaan pajak. Ini ada di SE 10 tahun 2017 dan Per 7 tahun 2017 yang mewajibkan perekaman di setiap proses pemeriksaan. Nomor 14 yang terakhir yang mulia, ini khusus untuk SKPKB PPH final. Ini agak lucu yang mulia, karena di dalam SKPKB-nya terdapat sebuah angka jumlah pajak yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Padahal yang mulia, tidak pernah kami menyetujui apapun, karena memang tidak pernah ada yang namanya pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi agak aneh ini ya, suratnya yang mulia. Itu aja yang mulia, terima kasih yang mulia. Iya, itu menjelaskan mengenai kronologis ya terjadinya gugatan dan alasan-alasannya. Tergugat bisa ditanggapi terlebih dahulu untuk yang dua sengketa mengenai SKPKB, PPH dan BPN ini. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin untuk menyampaikan dan menjelaskan yang mulia. Pada dasarnya adalah terkait dengan penerbitan objek gugatan berupa SKPKB, PPN dan PPH final yang mulia. Pada awal mulanya yang mulia, ini terkait dengan adanya bukti konkret sebenarnya yang mulia. Bukti konkret ini adalah data informasi yang kami peroleh dari pihak ketiga. Dalam hal ini adalah Shopee yang mulia. Jadi marketplace yang mulia, Shopee dan Tokopedia, yang di mana kami menemukan bahwa penggugat beraktivitas di kedua aplikasi tersebut yang mulia. Dan kemudian juga ada temuan kami yang menyatakan bahwa ada penarikan dana transaksi wajib pajak di rekening BCA atas nama Ferry Anastasia sejumlah 7 miliar rupiah yang mulia pada tahun 2018. Tokonya adalah toko Little Spillover. Dan dari data tersebut kami proses yang mulia terkait dengan pelaporan SPT tahunannya, dan kami menemukan bahwa ada kesenjangan informasi di situ yang mulia, dalam artian wajib pajak tidak menyampaikan secara benar atas SPT yang dilaporkan yang mulia. Atas tindakan tersebut kami menindaklanjuti yang mulia dengan memanggil wajib pajak melalui SP2DK yang mulia. Itu yang kami inginkan adalah proses klarifikasi atas temuan data-data dari pihak ketiga tersebut yang mulia. Namun sayangnya dari pihak wajib pajak melalui kuasa hukumnya kurang kooperatif menurut kami yang mulia, sehingga pada akhirnya kami menindaklanjuti dengan pemeriksaan yang mulia, pemeriksaan bukti konkret yang mulia. Dan di sini pemeriksaan bukti konkret memang ada hal yang berbeda dengan tenggat waktunya yang mulia. Kemudian secara proses di sini, mulai dari pemanggilan wajib pajak terbitnya SP2, pada dasarnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang mulia. Kami memanggil wajib pajak dan kemudian dengan diterimanya SP2 tersebut dan undangan tersebut, pada dasarnya wajib pajak telah hadir yang mulia. Namun sepertinya wajib pajak melalui kuasa hukumnya kurang kooperatif, dan kemudian pembahasan yang seharusnya kami lakukan bersama kuasa hukum mewakili wajib pajak terganggu dengan kemauan dari kuasa hukum untuk melakukan streaming, di mana streaming live tersebut pada dasarnya kami sebenarnya kami terbuka yang mulia. Namun dengan melakukan streaming, di situ ada informasi yang akan terbuka secara luas, dan ketika
kami melakukan streaming, dan itu sebenarnya kami melindungi wajib pajak yang mulia. Melindungi wajib pajak untuk pada dasarnya ini hal-hal yang bersifat rahasia. Jadi kami tidak bisa mengizinkan siapapun untuk melakukan streaming live. Dengan alasan tersebut, rupanya wajib pajak pun melalui kuasa hukumnya tidak kooperatif juga. Dan kemudian nanti kami menindaklanjutnya dengan pemeriksaan mulai dari A to Z yang mulia, dari awal sampai akhir. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa dari pihak wajib pajak melalui kuasa hukumnya tidak kooperatif, sehingga setiap langkah prosedur yang kami lakukan tidak dihadiri oleh wajib pajak melalui kuasa hukum. Menurut kami demikian yang mulia. Iya, ini tergugat sudah membuat penjelasan juga mengenai kronologis. Cuma perlu dilengkapi ya tergugat ya. Ini kalau melihat proses yang Anda jelaskan, jadi untuk dokumen-dokumen terkait ini kan sebentar majelis cek dulu yang di sidang sebelumnya. Untuk Anda sudah mengupload belum KKP, LHP, LPK tergugat? Mohon izin yang mulia, terkait dengan data-data tersebut kami akan sampaikan kemudian yang mulia. Iya, jadi tolong segera ya, supaya kita sidangnya untuk yang kesempatan berikutnya bisa lebih efektif ya, supaya lebih cepat ya. Dan ini sudah diberikan mengenai kronologisnya. Nanti penggugat bisa membaca apa yang dijelaskan oleh tergugat ya dalam proses kronologis sampai terjadinya penerbitan NPWP atau NPWP ya, surat pengukuhan pengusaha pajak ya. Kemudian juga mengenai SKPKB itu kan selalu harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak, ada pemberitahuan pemeriksaan pajak, kemudian ada proses ya, kemudian ada laporan hasil pemeriksaan pajak dan kertas kerja pemeriksaan. Selanjutnya ada tahapan keberatan ataukah adanya permohonan pengurangan atau pembatalan suatu ketetapan pajak atau suatu keputusan. Itu pasti harus ada laporan penelitian. Jadi nanti harus diupload oleh pihak tergugat yang nanti bisa dipelajari oleh penggugat. Ya, nanti tolong Anda pelajari dari situ. Kalau kronologinya sudah ada, masing-masing pihak sudah menyampaikan, ya, sehingga kita bisa lanjutkan. Tetapi bahan-bahan yang terkait agar dilengkapi, terutama dari tergugat ya. Tolong selengkap-lengkapnya. Di samping itu seperti yang tadi Mas Is minta, adanya tracking post. Tolong ya, tergugat di-upload juga hasilnya. Ya, hasil dokumen tracking postnya itu di-upload ke Dropbox atau di-upload ke e-textcode. Ya. Masih Selasa kita belum bisa banyak memeriksa karena bahan-bahannya belum lengkap ya. Penggugat ada yang mau disampaikan? Mohon izin yang mulia. Baik yang mulia, jadi saya rasa ada dua hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah mohon izin agar tergugat itu menjawabnya adalah menjawab satu persatu dari poin dalil yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi supaya ini persidangan menjadi jelas, menjadi tidak blur, menjadi tidak lari kemana-mana yang mulia. Tadi saya mendalilkan bahwa yang pertama, tidak terjadi pembahasan akhir melanggar pasal 36 ayat 1 huruf D. Itu kan menurut saya. Nah, bagaimana pendapatnya tergugat? Apakah menolak bahwa kami melakukannya hari sekian, tanggal sekian, jam sekian bersama ini?
Begitulah cara kita berdebat, begitulah cara kita berperkara di pengadilan Yang Mulia. Bukannya saya ngomong A tapi dia menjawabnya Z Yang Mulia. Saya ngomong A ya dia jawabnya A. Begitu Yang Mulia, karena kan dia tergugat. Jadi tolong disampaikan dalil saya ini mau diterimakah atau dibantah. Karena saya mohon Yang Mulia supaya nggak membingungkan. Kalau tidak dibantah ya saya anggap diterima Yang Mulia. Kalau tidak dibantah saya anggap ini diterima. Artinya dalil saya diterima dan dinyatakan sah. Begitu Yang Mulia. Itu yang pertama Yang Mulia. Saya mohon agar pengadilan sidang berikutnya supaya nggak bingung-bingungkan dan lari kemana-mana, tergugat menjawab satu persatu dalil Yang Mulia. Yang kedua adalah, saya mohon tadi Yang Mulia sudah diberitahukan mengenai Shopee, Tokopedia, rekening BCA dan sebagainya, tetapi kan Yang Mulia belum dikasih tahu buktinya mana Yang Mulia. Oleh karena itu, saya minta untuk sidang berikutnya dihadirkan bukti-buktinya. Kalau memang betul ada data konkret, silakan disampaikan dari Shopee. Shopee itu maksudnya PT Shopee Indonesia kah? Atau PT Shopee Singapura kah? Kemudian datanya bentuknya apa? Apakah sebuah email kah? Apakah sebuah surat kah? Apakah sebuah apa? Tolong disampaikan bukti-buktinya supaya jangan sampai Yang Mulia menjadi percaya sesuatu yang tidak ada bukti Yang Mulia. Kemudian dia mengatakan ada dana transaksi BCA dan sebagainya. Kita perlu tahu Yang Mulia, ini BCA cabang yang mana, nomor rekening nomor berapa, transaksinya apa saja. Begitu Yang Mulia, supaya jangan sampai kita semua ini dibohongi oleh omong-omong doang yang nggak jelas Yang Mulia. Nah, kalau ada bukti supaya kita bisa di-upload, supaya kita bisa memahami Yang Mulia, bukti seperti apa. Kemudian, tadi juga dikatakan bahwa kami sudah memanggil melalui SP2DK. Tentu saja ini perlu dibuktikan Yang Mulia. Seingat saya tidak ada surat panggilan dalam SP2DK Yang Mulia. Kalau memang ada, tolong dibuktikan. Pemanggilannya kapan, untuk hari kapan, kemudian berita acaranya bagaimana, tolong disampaikan. Kemudian tadi beliau mengatakan WP kurang kooperatif. Ini harus jelas Yang Mulia. Jangan sampai terjadi penggiringan opini yang salah. Yang dimaksud kurang kooperatif itu bagaimana? Oke? Kemudian kurang kooperatif ini berdasarkan undang-undang apa? Gitu Yang Mulia. Apakah saya kencing dianggap kurang kooperatif? Apakah saya live streaming dianggap kurang kooperatif? Kalau iya, tolong disampaikan di undang-undang apakah ini dimaksudkan bahwa ini kurang kooperatif. Di pasal berapa, ayat berapa undang-undang yang mengatakan kalau awan atau fungsi awan melakukan ini, maka definisinya adalah kurang kooperatif. Gara-gara dia melakukan kurang kooperatif, maka kami melakukan ini, yaitu kami melakukan berbagai macam tata cara yang tidak perlu dia hadiri. Seperti itulah cara kita berpengadilan Yang Mulia. Jadi yang pertama, Yang Mulia, jadi saya simpulkan, yang pertama adalah mengenai jawaban satu persatu, yang kedua adalah bukti dan bukti Yang Mulia. Jangan sampai cuma ngomong doang tetapi tidak ada bukti. Terima kasih Yang Mulia. Iya, jadi biasanya nanti dari dokumen-dokumen yang diminta oleh majelis tadi, baru bisa kita lihat secara konkret apa yang menjadi dasar bagi tergugat untuk melakukan suatu penetapan pajak dan surat penerbitan surat pengukuhan PKP. Jadi nanti ya tolong ya yang dari penggugat tadi tergugat agar penuhi yang menjadi dokumen-dokumen ya seperti dokumen terkait dengan apa yang disampaikan tadi, data konkret ya, kemudian SP2DK ya, kemudian juga dalam proses pemeriksaan ada surat panggilan atau surat pemberitahuan pemeriksaan pajak ya, surat perintah pemeriksaan, kemudian bagaimana LHP-nya, KKP-nya, LPK-nya ya. Nanti tolong di-upload semua yang lengkap dari pihak tergugat ya. Jadi untuk bagaimana mengenai hal-hal terkait mekanisme persidangan itu majelis yang mengatur ya. Nanti ada selalu ada jawab jinawab ya, saling menanggapi, ada penjelasan dari ada penjelasan atau penyampaian argumentasi hukum dari tergugat, dari penggugat menanggapi, dari penggugat nanti tergugat juga akan menanggapi. Jadi itu nanti diatur oleh majelis ya. Demikian ya, tolong nanti tergugat terutama ini bahan-bahannya ya yang punya materi sidang ini lebih banyak dari tergugat saat ini yang majelis lihat seperti itu.
Tetapi nanti juga penggugat agar melengkapi juga kalau menyampaikan suatu dalil, buktinya juga disampaikan. Tergugat ada yang mau disampaikan? Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia terkait dengan kesempatannya. Mohon izin yang mulia bertanya terkait dengan tata cara atau tata tertib di persidangan. Kami menemukan bahwa pada saat kita melakukan sidang pertama, mohon izin flashback yang mulia. Majelis rasa tidak perlu membahas hal-hal itu ya. Majelis fokus pada materi ini. Kalau ada yang tidak tertib, majelis akan menertibkan. Ya, tetapi ini dengan tata tertib yang mulia. Iya, yang memperhatikan ini majelis ya. Jadi tolong Anda fokus di masalah yang kita sedang periksa. Jadi kalau ada masalah-masalah seperti itu adalah ruang lingkup atau wewenang dari majelis untuk mengatur. Jadi majelis minta itu tidak dibahas lagi selama tidak ada hal-hal yang perlu untuk ditanggapi atau diatur oleh majelis ya. Kita tetap fokus dalam materi yang menjadi substansi sengketa ini. Ya. Mohon izin menjelaskan yang mulia. Iya, silakan. Yang tadi tidak perlu dibahas ya. Kami tidak membahas lagi masalah itu. Kami menemukan yang mulia fakta bahwa kuasa hukum masih melakukan live streaming terkait dengan peradilan. Tidak, tergugat, majelis sudah mengingatkan penggugat. Jadi itu tidak perlu dikomentari lebih lanjut, ya, karena majelis sudah menyampaikan tata tertibnya kepada penggugat. Jadi oleh karena itu kita menurut majelis tadi kan sudah dijelaskan, kita fokus di materi sengketa gugatan ini. Jadi gimana? Ada yang mau ditanggapi selain itu? Jadi apakah ketika kuasa hukum melakukan live streaming atas persidangan ini dibolehkan yang mau? Majelis kan sudah menyampaikan bahwa harus ada izin untuk penyampaian untuk dilakukannya suatu live streaming oleh siapapun. Karena walaupun kita terbuka, sidang kita terbuka untuk umum, tetapi ada ketentuannya bahwa terbukanya adalah untuk umum dalam arti yang sesungguhnya kepentingan publik. Dan itu sudah majelis sampaikan. Kalau ternyata ada hal-hal yang menyimpang, majelis akan tertibkan. Ya, jadi sekali lagi kita juga tidak perlu menyampaikan apabila akan menyampaikan hal-hal semacam itu, silakan tunjukkan mengenai bukti-buktinya dan Anda membuat secara tertulis suratnya. Ya, cukup ya. Karena kalau seperti ini nanti sidangnya nggak efektif nanti. Majelis ini ada ketentuan mengenai jangka waktu. Mohon izin yang mulia. Terkait dengan Per 01 PP 2018. Kami menemukan ada pasal yang sebenarnya menjadi... Iya, tadi majelis sudah sampaikan. Anda silakan menyampaikan secara tertulis, ya. Nanti Anda jelaskan secara lengkap di dalam surat. Mohon izin yang mulia. Ya. Mohon izin yang mulia. Cukup ya. Kalau tidak ada ini, majelis tidak membahas masalah itu karena majelis sudah menyampaikan kepada para pihak mengenai tata tertib persidangan bahwa untuk kalau memang ada live streaming ya itu harus izin dan majelis meminta dibuat surat secara tertulis ya, apabila tidak maka majelis tidak mengizinkan. Prinsipnya sudah seperti itu saja. Ya. Mohon izin yang mulia. Dan ini majelis minta kita membahas masalah yang menjadi substansi sengketa. Karena majelis dibatasi oleh waktu. Yang diperiksa majelis juga banyak. Jadi tolong majelis minta para pihak untuk fokus pada sengketa. Ya, majelis kalau ada yang ingin disampaikan terkait dengan hal-hal non teknis, Anda silakan menyampaikan secara tertulis. Yang mau live streaming juga mengajukan surat, yang tergugat misalkan terganggu, silakan Anda bikin surat.
Jadi tolong tidak memperpanjang masalah-masalah yang di luar substansi materi sengketa. Mohon izin yang mulia, 1 menit yang mulia. 1 menit aja mulia. Ya, 1 menit, ya. Baik yang mulia, jadi kita sudah melihat fakta yang mulia bahwa mereka ini cenderung sangat takut dengan transparansi, sangat takut dengan keterbukaan. Kita tidak tahu apa yang disembunyikan yang mulia, di mana mereka berusaha untuk membelokkan dari yang seharusnya membahas substansi, malah dibelokkan dengan hal-hal yang bukan substansi yang mulia. Jadi kita mesti mencermati dan sangat waspada terhadap oknum-oknum ini yang mulia. Mereka berusaha untuk membelokkan upaya-upaya kita membahas substansi menjadi membahas hal-hal yang bukan substansi. Saya terima kasih pada yang mulia sudah memberikan informasi. Sebaiknya surat tertulis saja yang mulia. Itu terima kasih yang mulia. Iya, cukup ya. Iya, cukup. Jadi udah majelis minta para pihak fokus di masalah itu. Kalau ada hal-hal yang terjadi sebelumnya, itu bukan urusan majelis, silahkan para pihak menyelesaikannya sendiri. Ya, kalau yang ada di persidangan ini, majelis ingatkan lagi ada tertib persidangan yang nanti akan disampaikan ulang ya oleh panitraan juga ya apabila diperlukan ya. Tetapi kita fokus di materi gugatan ini. Majelis ingin penyelesaian sengketa gugatan ini bisa menggali dan memeriksa apa yang menjadi permasalahan yang disengketakan secara baik ya, secara efektif dan efisien, sehingga apa yang menjadi tugas majelis dalam tugasnya pengadilan pajak ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi mohon pengertiannya, kalau ada hal-hal yang non teknis Anda silahkan membuat suratnya. Majelis terbuka, tetapi majelis tidak mau membuang waktu yang terlalu banyak untuk mengurusi masalah ini. Hanya majelis minta para pihak memperhatikan transparansinya bisa dilakukan tanpa melanggar tata tertib persidangan. Ya. Terima kasih. Ya, baik, itu nanti mohon kepada para pihak memperhatikan apa yang menjadi tugas-tugasnya sehingga bisa berjalan dengan baik. Untuk pemeriksaan yang lainnya yang terkait dengan pengukuhan PKP, nampaknya sama ya tergugat ya. Sengketanya kan dari data konkret juga, ya data-datanya juga belum masuk ini ya untuk LHP, KKP dan LPK. Ya, jadi untuk tergugat tolong dilengkapi ya, karena kita di sini mengecek di Dropbox belum ada dokumen-dokumen apapun yang diupload selain dari penjelasan tertulis tentang kronologi sengketa. Ya, jadi kita belum bisa memeriksa banyak. Ya, kita tunda. Mohon kepada para pihak melengkapi dokumen-dokumen terutama dari tergugat ini bolanya untuk melengkapi mengenai seluruh data-data LHP, KKP, LPK dan surat-surat apapun SP2DK. Anda menyampaikan SP2DK harus ada bukti tanda terimanya ya. Kemudian dokumen-dokumen yang lain juga demikian. Penyampaian surat perintah pemeriksaan harus ada bukti penerimaannya ya. Itu semuanya harus dilengkapi. Majelis saya itu dulu ya. Izin yang mulia. Iya, apalagi? Mohon izin yang mulia, untuk next-nya itu kemungkinan tanggal 25 April yang mulia ya? Iya. Ini yang mulia, karena kan saya ada sidang juga di majelis yang lain. Saya khawatirnya bentrok. Kalau boleh, saya minta izin kita di awal saja yang mulia. Kalau memang boleh, kalau memang memungkinkan, kita di awal yang pertama kali saja, supaya nggak terjadi kayak kemarin tuh. Saya masih sidang, tetapi sudah terjadi gitu yang mulia. Nanti akan dipertimbangkan majelis ya. Nanti akan dipanggil sesuai dengan apa yang menjadi hasil kajian dari majelis ya. Nanti silakan dipenuhi dengan sebaik-baiknya ya. Baik, ya mungkin Anda butuh partner untuk
untuk perusahaan law firm Anda, ya kan mungkin ya sekarang kan berkembangnya begitu, banyak law firm yang jadi kuasa hukum di sini, ya kan banyak sekali yang harus diurusin. Mungkin Anda butuh itu anak buah, partner gitu ya. Ya, tapi itu silahkan aja, itu nanti majelis akan perhatikan usulan itu, tapi nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Baik, sidang ditunda, dilanjutkan kembali pada tanggal 25 April 2024. Apabila ada perubahan nanti akan disampaikan oleh kepaniteraan. Sidang hari ini untuk sengketa gugatan pajak Feli Anastasia ditutup.